female itu sangat paham apa-apa yang bisa dia kendalikan dan tidak dia bisa kendalikan. Yang bisa dia kendalikan adalah bagaimana dia menanggapi apa-apa yang orang sampaikan tentang dia. Tapi dia tidak bisa mengontrol apa-apa yang orang pikirkan tentang dia. Ya udah, dia santai aja gitu. Selama dia tidak membiarkan mungkin omongan-omongan negatif orang lain tentang dia yang itu salah dan nggak ada manfaatnya untuk pertumbuhan dia, ya dia akan mengabaikan. Tapi semisal nasihat-nasihat orang lain untuk perkembangan diri dia akan menyimak dan mendengarkan nasihat dari orang lain juga. Self-worth atau harga diri. Seorang alpha female itu dia tahu sekali tentang nilai dirinya sendiri. Ini adalah pondasinya. Jadi ketika seseorang itu tidak menghargai dirinya sendiri, maka dia akan gampang rapuh. Mungkin casingnya oke di luar, penampilannya oke, tapi ketika dia rapuh dalam internal jika dia tidak menghargai dan tidak tahu nilai dirinya sendiri, maka dia akan gampang terjebak dalam hubungan-hubungan yang toksik ataupun hubungan-hubungan yang justru membuat dia terpuruk. Seorang alpha female dia amat sangat tahu tentang dirinya sendiri dan tidak akan kehilangan dirinya sendiri hanya untuk agar tidak ditinggalkan oleh orang lain. Contohnya seperti ini nih, ada seorang wanita yang dia tahu laki-laki ini nggak pernah menghargai dia, usaha dia. Ya udah, karena dia sayang sama dirinya sendiri, maka dia akan melepaskan laki-laki tersebut tanpa takut kehilangan laki-laki tersebut, karena dia lebih sayang ke dirinya sendiri dibandingkan dia harus terus-terusan harga dirinya diinjak-injak oleh laki-laki yang tidak menghargai dirinya sendiri. Intinya adalah self-worth ini adalah bagaimana seorang wanita itu tahu cara memandang dirinya sendiri tanpa takut ditinggalkan, tanpa takut diremehkan oleh lingkungan. Dia tahu bagaimana cinta yang sehat, makanya dia akan menjaga harga dirinya. Seorang alpha female, dia tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri dan akan otomatis maka lingkungan pun akan menghargai diri wanita tersebut. Semisal seorang wanita tidak tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri, bagaimana lingkungan akan menghargai kamu. Dan seperti itulah beberapa poin tentang the alpha female terkait harga diri. Alpha girl dalam hubungan. Menarik dalam hal ini, seorang alpha girl tidak akan mengorbankan harga dirinya demi mendapatkan cinta. Kayak gimana itu? Ada 3 ciri utama seorang alpha girl dalam hubungan. Yang pertama itu seorang alpha girl, alpha female itu nggak akan mencari validasi berlebihan dalam hubungan terhadap pasangannya. Dia nggak perlu validasi berlebihan, kamu cantik, kamu bernilai, kamu berharga dari pasangannya. Karena dia sendiri pun sudah selesai, dia paham bahwa dia cantik, dia bernilai, jadi dia nggak butuh bagaimana pandangan orang lain. Ataupun ketika orang lain melihat dia jelek, dia tidak bernilai, dia tidak akan terganggu dengan hal-hal tersebut. Karena dia tahu bagaimana menilai dirinya sendiri tanpa harus mendapatkan validasi berlebihan dari pasangannya. Yang kedua, dia berani keluar dari hubungan yang toksik. Alpha girl dalam hubungan itu dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri hanya karena cinta. Cinta yang sehat, di buku ini ya dibahas, cinta yang sehat itu kita tetap menjadi diri kita sendiri, bahkan kita bisa bertumbuh menjadi versi terbaik kita. Itulah hubungan yang alpha female idamkan dan idealnya seperti itu. Semisal dalam hubungan seorang alpha female itu justru harus menutup-nutupi potensi dirinya, coba pikirkan lagi apakah ini worth it untuk jangka panjang, apakah ini worth it untuk dibawa ke pernikahan yang pernikahan mungkin berjalan sampai 30-40 tahun kemudian, apakah itu worth it? Dan seorang alpha female akan tahu jawabannya. Kalau seorang alpha female ketemu sosok yang dia bisa menjadi dirinya sendiri, dia bahkan bertumbuh melesat dengan pasangannya, ya dia akan mempertahankan pasangannya tersebut. Dari 3 hal-hal tersebut, singkatnya seorang alpha female itu dia akan tetap mencintai dengan sepenuh hati, dengan setulus hati kepada pasangan tanpa kehilangan identitasnya. Karir dan pendidikan. Bagaimana seorang alpha female memandang karir dan pendidikan? Oh, tentu itu adalah prioritas hidupnya. Udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas.
Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Ada 3 hal yang akan diperhatikan oleh alpha female dalam karir dan pendidikannya. Yang pertama, seorang alpha female akan menginvestasikan dirinya pada skill dan pengalaman. Dia paham investasi dia itu bukan soal barang-barang mewah, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia menginvestasikan uangnya untuk kembali ke dirinya sendiri, entah itu dengan menambah ilmu ataupun dengan menambah pengalaman. Mungkin pengalaman itu seperti dia traveling ke tempat-tempat yang di luar negeri, dan ketika dia traveling itu adalah investasi pengalaman untuk dirinya, ataupun ketika dia berinvestasi leher ke atas, maka dia akan menginvestasikan pada skill-skill keilmuan yang akan menunjang tujuan hidupnya. Yang kedua, nggak ikutan arus. Ketika mungkin sekarang lagi trending Pilates, kalau lagi momennya dia sekarang nggak butuh Pilates, maka dia akan tetap fokus, misalnya dia lagi boxing, latihan boxing, ya udah dia fokus update skillnya untuk boxing, karena dia paham dia lagi butuh boxing untuk pertahanan dirinya. Dia akan traveling ke suatu tempat dan dia mesti jago untuk bela diri, makanya dia ikutan boxing. Ya mungkin sekarang lagi trennya itu Pilates, tapi karena dia merasa Pilates belum dia butuhkan saat ini, ya dia akan tetap fokus pada latihan boxing yang emang dia butuhkan. Berani ambil tantangan baru. Seorang alpha female itu, alpha girl, dia itu membiasakan dirinya untuk tidak terjebak pada zona nyaman, tapi dia akan memperbanyak zona-zona nyaman lain berikutnya. Misalnya dia udah menguasai A, ya udah itu kan udah zona nyaman. Bukan berarti dia meninggalkan zona nyaman A, tapi dia akan menambah zona baru yang di awal mungkin akan menjadi tantangan, tapi ketika dia sudah menguasai, maka dia akan menambah zona-zona nyaman berikutnya. Bukan meninggalkan zona nyaman ya, tapi dia akan memperluas zona nyamannya dengan update-update keilmuan yang dia mampuni dan dia dalami. Dia akan mengambil proyek-proyek yang akan challenging, tapi ketika dia udah bisa, itu akan memperluas zona-zona nyaman yang akan bermanfaat untuk karir dan pendidikan si alpha female. Menghadapi tekanan sosial. Seorang wanita mungkin ada di lingkungan di perkotaan atau di desa, mungkin tekanannya beda-beda ya. Tapi ada 3 poin utama seorang alpha female bagaimana menghadapi tekanan sosial. Yang pertama, ya udah dia santai aja dengan omongan orang lain. Balik lagi, kita paham ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Seorang alpha female itu sangat paham apa-apa yang bisa dia kendalikan dan tidak dia bisa kendalikan. Yang bisa dia kendalikan adalah bagaimana dia menanggapi apa-apa yang orang sampaikan tentang dia. Tapi dia tidak bisa mengontrol apa-apa yang orang pikirkan tentang dia. Ya udah dia santai aja gitu. Selama dia tidak membiarkan mungkin omongan-omongan negatif orang lain tentang dia yang itu salah dan nggak ada manfaatnya untuk pertumbuhan dia, ya dia akan mengabaikan. Tapi semisal nasihat-nasihat orang lain untuk perkembangan diri dia, dia akan menyimak dan mendengarkan nasihat dari orang lain juga. Kedua, fokus ke timeline diri sendiri. Mungkin orang lain udah punya gaji sekian, udah punya anak sekian, anaknya udah di sekolah SD mungkin, sedangkan dia mungkin belum punya anak atau belum menikah, ya dia menghargai proses masing-masing orang. Dia nggak akan membanding-bandingkan timeline dia dengan timeline orang lain, karena dia tahu tujuan dia apa, mungkin tujuan orang lain apa. Jadi dia ya udah, dia paham tujuan saya dan orang lain berbeda, kenapa harus dibanding-bandingkan. Jadi dia tidak merasa tertekan dengan timeline orang lain, karena dia tahu apa yang diinginkan, mungkin orang lain tidak ingin, ya otomatis jalan yang ditempuh, waktu yang ditempuh otomatis akan berbeda. Hidup bukan kompetisi. Alpha female itu paham, misalnya dia lagi ngerjain skripsi, lalu temennya ternyata udah lulus dan dia belum, dia tidak akan menganggap dirinya kalah ataupun dirinya lemah, tapi ya udah dia akan fokus pada apa yang di hadapan dia. Ya jadikan proses orang lain sebagai faktor eksternal bikin kita lebih semangat, tapi bukan menganggap diri kita lemah ataupun menganggap diri kita kalah. Mungkin kita melihat ada yang udah menikah, sedangkan kita belum menikah. Ya, itu motivasi aja. Jadi kita melihat pernikahan jadi realistis dan kita tahu waktu orang lain berbeda dengan kita, apakah dengan menikah dia akan menang, kalau kita belum menikah kita akan kalah? Enggak juga. Seorang alpha female, singkatnya dia akan
akan tetap tenang dengan timeline-nya. Dia akan tetap ambisius dengan tujuannya tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus terdistraksi dengan proses orang lain. Dia tidak akan merasa kalah hanya karena orang lain sudah melakukan tersebut dan dia belum. Ya karena dia paham tujuannya seperti apa, waktu tempuhnya seperti apa, durasi yang akan dia lewati seperti apa, tantangannya seperti apa, ya udah dia paham dan dia tetap chill aja menghadapi tekanan-tekanan di lingkungan yang nggak bisa dia kendalikan. Kalau kamu pengen baca buku ini, silahkan klik link di deskripsi. Assalamualaikum.